Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, bertemu kembali di channel Kang Lalan Urang Sunda Saguluyurna. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di satu pesawahan ya, yang mana ini berada di daerah Desa Panyocokan ya, Kecamatan Ciwidey. Nah, ini sudah nampak ya, terlihat jelas, sangat cerah sekali di depan saya. Ada persawahan yang begitu subur, padinya cukup hijau ya. Dan terlihat di depan kita ya, ini ada salah satu saung tempat istirahatnya Bapak Ibu Tani ya. Di sini biasanya mereka beristirahat setelah mereka beraktivitas ya, hanya untuk sekedar makan dan istirahat. Mereka biasanya di saung-saung seperti ini ya. Dan nampak di sebelah situ juga ada kawan-kawan ya, ada saung kecil juga. Nah, ini kawan-kawan semuanya ya, tampak terlihat jelas ya, hamparan sawah, ada pepohonan ya di situ. Terlihat ada gunung-gunung kecil ya, dan ada terlihat rumah juga. Dan nampak gunung ya di kejauhan. Entah itu gunung apa ya, saya kurang paham. Yang jelas itu berada masih di daerah Ciwidey kawan-kawan ya. Nah, ini terlihat kawan-kawan semuanya, yang mana cuacanya alhamdulillah cerah dan adem ya. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Lihat kawan-kawan, di bawah saya ada genangan air di sini ya, yang terlihat di bawah pematang sawah rekan-rekan. Nah, ini ya, terlihat sekali, tampak. Dan di depan sana terlihat kawan-kawan ada bapak-bapak ya, yang sedang ngambil rumput ya, buat ngasih makanan kambing biasanya, seperti itu. Nah, kawan-kawan, ada juga ya di depan kita nih saung yang ketiga ya, tempat Bapak Tani beristirahat. Dan nggak tahu itu di seberang saungnya itu terlihat tampak kebun ya, entah kebun apa, nanti coba kita sambangi ya. Nah, sampai ke sini terlihat lagi ya, ada saung keempat sebelah sana ya. Nah, tempatnya jari saya di sini tuh, ada saung keempat ya. Nah, di sini juga kita kelilingi kameranya ya. Nah, ini sangat terlihat ya, pematang-pematang sawah yang kayaknya nih baru kemarin atau berapa hari yang lalu ya, ini dibersihkan pematang sawahnya sehingga jadi bersih seperti ini ya. Kelihatan sekali rapih, bersih ya. Nah, ini kawan-kawan, ada bebatuan yang mana bebatuan ini menahan tanah ya, tanah pematang sawah agar tidak longsor seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, karena ini sore hari, jadi untuk menemui Bapak Tani juga cukup sulit ya, karena mereka juga sudah pada pulang. Biasanya Bapak Tani itu mereka pulang antara kisaran jam 1 ya, atau jam 2 siang, karena mereka mempunyai kewajiban biasanya untuk menunaikan sholat lohor ya. Dan ada yang kembali lagi ke sawah, kebun, ada yang mungkin mereka melepas istirahatnya di rumah sampai sore. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan, saya akan coba berjalan ya, menapaki pematang sawah di sini. Masya Allah ya Allah, airnya ya tampak sekali ini. Segini cukup bening kawan-kawan ya, air sawah di sini. Dari kocorannya yang ada di sini ya, ini dari belahan batu seperti ini ya, di bawah akar pohon jambu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ya, saya menaiki
satu-satu pematang sawah. Dan nampak di sini di depan ada pohon terong kawan-kawan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ada pohon terong ya. Tapi terongnya ini mulai berguguran, nggak tahu nih busuk kenapa ya. Apa memang hama atau misalkan cuaca karena hujan terus mungkin di bulan ini ya. Ada yang masih utuh juga kawan-kawan. Dan ini perlu rekan-rekan ketahui ya, ini ada tanaman kacang ya. Ini kacang tanah kawan-kawan yang biasa dibeli di warung ya. Seperti kayak kacang Garuda, dua kelinci ya. Ini nih. Ini awalnya seperti ini daunnya kawan-kawan ya. Bagi yang belum tahu. Nah, jadi ini adalah tanaman kacang tanah sama terong ya. Sebagai selingan mungkin seperti itu kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan. Di sini terlihat cukup subur ya dengan berbagai macam tanaman, juga ada pohon singkong ya. Pisang juga banyak di sini ya. Oh, ternyata kawan-kawan terlihat lagi ya. Itu saung kelima ya. Nah, saung kelima ya. Cuman agak terhalang di situ ya. Nah, itu mohon maaf. Itu saung kelima yang memang terhalang sama pohon pisang ya. Dan itu kayaknya terlihat ada orang di situ ya. Terlihat ada orang, mudah-mudahan ada orangnya ya. Entah itu rumah atau saung saya belum tahu ya. Oke. Kita menuju ke sana aja sekalian silaturahmi, mudah-mudahan ada bapak taninya. Waduh. Allahu Akbar. Nah, seperti ini kawan-kawan. Saya cari jalan alternatif kemana lagi ya. Ini Allahu Akbar. Mohon maaf bapak tani diinjak ya, tapi nggak nyampe ke tanamannya. Ini rekan-rekan, barangkali ada yang mau tahu ya, barangkali ada yang belum tahu, ini adalah tanaman sosin kawan-kawan ya. Ini tanaman sosin ini kayaknya baru ditanam sekitar beberapa hari yang lalu ya. Dan dibikin parit-parit kecil seperti ini kawan-kawan. Nah, parit-parit kecil seperti ini yang kurang lebih lebarnya sekitar 50 cm ya. Dan panjangnya macam-macam ya. Tergantung posisi tanahnya. Ada yang memanjang dan melengkung, ada juga yang di atasnya juga sama ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini. Oh iya, kawan-kawan tuh ada ya. Ada bapak-bapak lagi gerak-gerak ya. Kayaknya lagi apa tuh? Ambil buah apa di atas, nggak tahu nih. Oke. Kita coba sambangi ya. Kawan-kawan semuanya. Aduh. Susah naik nak. Aduh, apa? Nah, ini kawan-kawan. Kalau ini nggak tahu bekas tanaman apa ya. Ini kering, kerontang, kayak semacam ini keringnya bukan kering karena alam ya. Ini mungkin bisa jadi keringnya kering disemprot ya, pakai obat ya. Pakai obat gitu. Jadi keringnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat kan kawan. Ini ada satu aliran air ya yang mengalir, mungkin bisa jadi dari atas sana ya. Dari atas sana ya. Dari atas sana sehingga mengalir ke sini kawan-kawan. Nah, sampai ke sana juga kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, oke, kita coba sambangi saung yang ada di atas. Mudah-mudahan ada bapak-bapak taninya. Oh, ternyata ada kawan. Ada beberapa orang tuh, kayaknya lagi ngumpul ya, lagi ngobrol, ngopi, mungkin seperti itu ya. Aduh, coba saya naik. Allahu Akbar. Oh, ternyata kawan-kawan di sini ada balong ya, ada kolam nih, ada kolam ikan kayaknya yang ditanami bapak yang punya saung ini ya. Mudah-mudahan bapaknya baik hati, bisa diajak silaturahmi ya, ngobrol-ngobrol kecil ya. Ini kayaknya bapak-bapak tani yang punya saung-saung di bawah sana ya, kayak yang tadi saya perlihatkan ya, yang saung 1, 2, 3 sampai 4 ya. Mungkin bisa jadi ini base campnya ya, bapak-bapak di sini ngobrolnya. Seperti itu. Lihat bapak-bapak ya. Ada beberapa orang di sana. Ya kawan. Nah, inilah alam pedesaan yang memang sejuk, asri ya, yang jauh dari polusi ya,
jauh dari gosip seperti itu kawan-kawan ya. Kayaknya enak nih ketika kita capek bekerja seharian atau bahkan mungkin kerja seminggu sebulan. Lebih baik kita cari tempat hiburan seperti ini kawan-kawan ya. Nah, lihat kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Ini kawan apa namanya? Ini kolamnya sangat bagus sekali ya kawan-kawan ya. Dan itu terlihat juga di depan sana, depan kolam ada semacam kayak kamar mandi ya, buat mandi atau buat cuci piring seperti itu. Oke, masih penasaran ya? Saya mau tanyain, ini teh saung apa rumah ya? Dan ini nampak terlihat sumur kawan-kawan ya. Ini sumur air. Nggak tahu ini sumur air apa ya. Oh, ternyata ini sumur air bersih ya kawan-kawan. Ini kayaknya buat mandi ya. Buat mandi bapak tani yang ada di saung ini kayaknya ya. Mungkin bisa jadi dikonsumsi buat minum ya, karena terlihat jelas sekali kawan-kawan. Ini airnya sangat jernih kawan-kawan ya. Sangat jernih sekali ya. Karena ini dari bawah, dari akar, dari tanah ya, yang begitu asli kawan-kawan ya. Dan dilingkari sama bambu seperti ini, pengaman ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu kawan-kawan. Nah, tampak kawan-kawan dari atas ya, seperti ini alamnya. Langitnya begitu cerah juga di sore hari ini ya. Dan terlihat ya kampung di sebelah sana dari sini ya. Nih. Oke kawan-kawan, kita coba ngobrol-ngobrol kecil ya dengan bapak-bapak yang ada di saung ini. Mudah-mudahan bapak-bapaknya lagi santai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waduh, punten ngawagal Pak. Nepangkeun abdi sareng Kang Lalan Pak. Sareng saya Bapak? Ara. Pak Ara, Bapak sareng saya? Apit. Pak Apitnya. Aduh, nuju nyantai Pak. Nah, nyantai. Bapak teh nu gaduh serang atau napi nuju naon ieu teh? Ngarit. Oh, nuju ngarit. Oh, ini kawan-kawan ya, rekan-rekan. Nah, ternyata ini si Bapak siapa namanya? Apit. Pak Apit ya. Pak Apit ini lagi ngarit nih. Coba ini aritnya ada kawan-kawan ya. Nih, aritnya yang biasanya tajam. Nah, kawan-kawan ya. Ini arit ini memang dipakai sehari-hari Pak ya. Iya. Dipakai sehari-hari untuk ngambil rumput. Dan ini namanya carangka kawan-kawan ya. Ini carangka namanya bahasa Sundanya nih. Wadah rumput yang ada posisinya depan belakang ya. Nanti ini buat dipikul di sini kawan-kawan. Ini buat mikulnya. Dan itu ada bapak-bapak juga nggak tahu lagi ngambil apa ya. Tujuh naon Pak eta Pak? Oh, lagi metik waluh Pak ya. Panen lejet kawan-kawan ya. Itu lagi panen lejet ya kawan-kawan. Nih si bapak lagi naik ke atas pohon mangga. Dan memang di pohon mangga ini ada tumbuhan lejet ya yang merambat ke atas, sehingga buahnya sampai ke atas kawan-kawan. Oke, kita lihat ya lejetnya seperti apa kawan-kawan. Oh ini ya. Wow, mantap kawan-kawan. Ini lejet besar-besar kawan-kawan ya. Ini kurang lebih ada yang setengah kilo. Ini ada yang berapa os ya. Si bapak deh apa Pak? Damang Pak, nuju naon bapak teh? Biasa ngambil ini. Oh, Waluh. ngambil walu ya. Ya. Waluh Cina kalau Waluh bahasa Cina. Punten bapaknya ngawagal ya. Waktosna abdi ngiring konten di dia. Coba kawan-kawan kita ke atas lagi. Oh ini sorry. Nah ini ya. Ini barangkali kawan-kawan nggak tahu seperti apa ya. Ada karung-karung kecil sebagai dinding ya. Ternyata ini adalah tempatnya mandi ya atau cuci-cuci di sini ya, bapak tani. Ada jolang juga ya. Airnya kawan-kawan sangat jernih sekali, lihat ya. Yang langsung dari selang gitu kawan-kawan. Oke, tampak ya seperti ini alamnya sangat asri sekali. Ini kolamnya kayaknya ada ikannya banyak kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan bapak-bapak yang barusan. Allah Akbar. Upami bapak Bumindo di mana Pak? Pasir Eri, Tongot. Pasir Eri. Di Murkolot. Bapak lembur kolot. Sami sadesa. Sami. Sami sadesa. Desa Penyocokan. Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Bapak Sami Nyerang. Nyerang. Nah, kalau bapak ini kawan-kawan ini bapak ini punya sawah ya. Bapak di mana sawahnya Pak? Nyerangkeun batu urang. Di sebelah mana? Di bawah. Oh, kalau yang bapak ini yang jaket hitam ini sawahnya di bawah ya kawan-kawan. Yang tadi mungkin yang ada saung ke sebelah sana kawan-kawan.
Nah itu di bawah, di Legok namanya ya. Itu sawahnya milik Pak Ara ya. Dan batur biasa nengah. Nengah, oh Nengahan batur. mohon. Ya teh bapak teh nuju istirahat atau napi tos uih ya teh sarangna Pak Ara sareng itu bapak teh Nah, istirahat ya. istirahat. Pak punten kalau ini Pak ini saung apa rumah Pak? Hah? Ini saung apa rumah Pak? Nah, saung. Saung ya. Milik siapa Pak saung ini? Ya, nuju ke abdi ya. Punya bapak sendiri. Oh iya Pak. Baik Pak. Ini bapak berarti punya sawah berapa ratus tumbak Pak di bawah? Ya, nang 100 tumak. 100 tumbak. Sawahnya milik orang lain Pak, Mohon. bukan milik bapak ya. Jadi hasilnya bagi hasil mungkin ya. Mohon. Nah biasanya Pak punten dari bagi hasil itu Pak biasanya setiap panen dapat berapa kuintal Pak? Nah, kan kengeng 2 kintal, 2 keneng. 2 kintal dari 100 tumbak Pak. Lumayan juga ya, kecil Pak ya hasilnya ya. Wih deui nu nengah mah ka serang deui. Oh, Berak. kanggo meser berak. Wih. Buik Pak ya, Buik traktor Pak ya. Nya kuy kungkul ge 1 juta. 1 juta. Oke kawan-kawan, saya coba perjelas ya atas pernyataan Bapak Ara ini. Jadi beliau menggarap sawah orang lain Pak ya, yang luasnya 100 tumbak dan setiap panen hasilnya sekitar 2 kuintal Pak. Ya, Nah 2 kuintal itu berupa beras apa gabah Pak? gabah. Yang nanti serang gitu, 2 keneng deh. Oh gabah 2 kuintal teh Pak ya. Kalau jadi berasnya berapa kilo Pak? Bangkena 40-an, 50-an. 50 kilo Pak. Panen kan 3 bulan ya? 3 bulan apa 4 bulan Pak? Anu 3, anu genap. Yaman sadayana ini mah 3 bulan unggul sadayana. 3 bulan semuanya ya. Oke kawan-kawan, jadi pernyataan Pak Ara ini ya sebagai bapak tani yang di sini menggarap sawah orang lain, biasanya panen yang sawah di sini tuh sekitar 3 bulan Pak ya. Ya. 3 bulanan. Jadi ya cukup mungkin ya mudah-mudahan buat bapak cukup Pak ya untuk bekal makan setiap 3 bulan ya. 50 kilo Pak ya. Oh, Tapi kalau saya rasa Pak Ara, mohon maaf, untuk 50 kilo itu nggak bakal cukup untuk 3 bulan Pak. enggak. Ya, enggak ya. Karena saya aja di rumah biasanya itu masak istri sehari 1 kilo Pak. Ya. Sekarang kan kalau sebulan 30 kilo ya. Ya. Harusnya idealnya Pak, Bapak itu panen ya untuk 3 bulan itu minimal Bapak dapat 1 kintal ya. Ya. Untuk bakal 3 bulan Pak ya. Ente. Enggak ya. Oh gitu pemirsa. Jadi ya alangkah minimnya ya untuk penghasilan Bapak tani ini karena yang barusan dinyatakan beliau dari 100 tumbak itu hanya kebagian 40 kilo Pak ya. Jadi beras Pak ya. Padahal dari gabah itu 1 kuintal Pak. Karena kebuang ke gabah ya gitu kawan-kawan. Nah mohon maaf Bapak Ara ini selain nyawah Pak, apalagi nih Pak? Tani nggak? Tak. Iya, nyerang unggul. Cuman nyawah aja. Terus kalau buruh Pak misalkan ngabedug gitu Bapak? Jarang bedung kita yang miwarang. Atau sepuh pengennya? Aduh aku mah. Sepuh-sepuh teh encan udah. Yosua sabaraha tahun Pak Ara teh? Pentingnya kena 50-an lah. 50 tahun ya, tapi masih segar banyak. Masih kena kiat ya nanggung Pak. Ah, kamari kita semua nanggung nepi ka deui. Tapi pami di ieu mah kiat kene nya sareng ieu mah nya. Iya. Sareng bojo mah kiatnya. Nu kita mah. Oh, tuh nya si Bapak kawan-kawan kalau tenaga mah nggak usah diragukan lagi ya. Kalau orang-orang pedesaan itu lahir batinnya ternyata pasti jos gitu kan ya, Bapak ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, hidup di pedesaan ini Pak bagaimana Pak? Sulit ataupun misalkan sedang-sedang saja atau misalkan biasa aja Pak? Nah, sulit teh. Menurut Bapak gimana? Nah, sami. Sami wae. Nah, jadi mungkin kayaknya dia kan. oh, kenapa Bapak? Kira senang ulo. Jangan hanap dia ta. Hmm, Biasana ngak dibicara. ngajeng jadi ada urat yang ini Pak ya, mungkin yang salah Pak ya. Kenapa nggak dibenerin Pak ke tukang urut? Udah. Udah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lagi Pak ya. Iya. Untuk Pak Abil sendiri ini ngarit ini hanya Bapak ngarit untuk ini apa Bapak punya sawah juga Pak? Mohon maaf. Gaduh abim. Tegaduhnya. Hari tadi jeung ngai kuli gitu aya. Kuli. Udah nitah kuli. Buburuh aja. Buburuh panginten. Oh iya oke. Sarua di batur dari satu. Sami ya. Punya sawah orang juga Pak ya. Orang lain. Nah begitulah kawan-kawan potret
orang-orang pedesaan di perkampungan yang mana mungkin dari segi penghasilan kan tidak punya penghasilan tetap ya, hanya mengandalkan dari dari buruh ya Pak ya, dari kuli buruh, entah itu di kebun atau di sawah. Kadang-kadang ya hasil panen mereka pun tidak menjamin untuk bisa bertahan beberapa bulan Pak ya, seperti itu ya. Hanya untuk 1 bulan pun belum tentu Pak ya, gitu kan. Apalagi dengan kebutuhan yang lain, misalkan Bapak punya beras, tidak bisa beli lauk kan pasti ngejual beras Pak ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi ya beginilah potret di pedesaan. Mudah-mudahan ada perhatian ya dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi ataupun kabupaten ya. Karena memang di pedesaan ini banyak sekali warga-warga yang memang taraf ekonominya masih di bawah rata-rata ya. Seperti itu kawan-kawan. Baik Bapak, Pak Ara, Pak Apit, hatur nuhun nya waktosna abdi parantos ngawagal. Mudah-mudahan Bapak oge sadayana sing paparenan kesehatan nya, kalancaran usahana, dipaparenan yuswa anu panjang Bapaknya oge dina kawilujengan, dina keberkahan monggo Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Itu aja. Oke kawan-kawan, mungkin dicukupkan sekian dulu ya untuk konfirmasi saya ke bapak-bapak Bapak Tani yang ada di daerah sini ya. Jadi mungkin seperti itulah potretnya ya di pedesaan kita. Sekali lagi yang ada di pertengahan kota atau di kota tetap bersyukur ya, bersyukur dengan keadaan kita. Seberat apapun tetap kita disyukuri ya, karena sehat itu sangat mahal ya gitu. Bukan hanya sekedar materi, tapi kesehatan, keselamatan itu adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan sama kita ya. Seperti itu kawan-kawan. Sekali lagi syukuri yang ada, nikmati yang ada, dan tetap optimis. Apapun yang kita lakukan semata hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini jadi satu tontonan edukasi, tontonan hiburan yang bermanfaat untuk semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.